Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus adalah masalah penyakit metabolik yang intinya tentang tingginya kadar glukosa pada darah. Nah, diabetes mellitus ini ada dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 biasa terjadi pada orang muda. Biasanya di bawah 10 tahun atau di bawah 20 tahun pasien sudah menunjukkan gejala diabetes mellitus. Namun pada diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya terjadi pada usia lebih lanjut, umumnya di atas 30 tahun. Nah, yang terjadi pada diabetes mellitus adanya gangguan dari insulin. Insulin ini berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa dari darah ke intraseluler. Itulah fungsi insulin, dan pada diabetes mellitus terjadi gangguan resistensi ataupun fungsi dari insulin itu tidak bekerja dengan baik, ataupun produksi insulin tidak cukup atau terjadi penurunan produksi insulin. Patogenesis pada diabetes mellitus tipe 2 diawali oleh gaya hidup di mana pasien mengkonsumsi makanan yang tinggi glukosa dalam jumlah yang banyak dan sering, sehingga tubuh mendapatkan terlalu banyak glukosa. Nah, tubuh kemudian berusaha untuk mengabaikan glukosa ini. Insulin yang tadinya berguna untuk membantu penyerapan glukosa dari darah ke dalam sel diabaikan oleh sel, jadi fungsinya tidak bekerja dengan baik. Inilah yang dikatakan resistensi insulin. Namun, tubuh berpikir bahwa kadar glukosa yang tinggi ini disebabkan oleh kurangnya insulin, sehingga insulin yang harusnya diproduksi dalam jumlah normal oleh beta pankreas diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak pada awal masa kompensasi dari diabetes mellitus. Namun, karena terus kerja beta pankreas meningkat, tapi efek yang ditimbulkan tidak berguna atau tidak menurunkan kadar glukosa darah, maka tubuh akan kelelahan, ataupun beta pankreas dikatakan akan kelelahan dan justru mengalami penurunan fungsi ataupun penurunan sekresi insulin. Inilah yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Kemudian dikatakan juga ada terjadi peningkatan dari sekresi glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi, glukagon berfungsi terbalik dari insulin. Ketika seseorang mengalami diabetes mellitus tipe 2, dikatakan bahwa justru sekresi dari glukagon ini mengalami peningkatan, sehingga kita bisa bayangkan bahwa kadar glukosa darah justru semakin meningkat. Kemudian dikatakan lagi adanya penurunan efek inkretin. Efek inkretin ini ada dua hormon yang berperan, yaitu GLP-1 dan GIP. GLP adalah glucagon-like polypeptide, GIP adalah gastric inhibitory polypeptide. Kedua hormon ini dihasilkan oleh saluran cerna ketika saluran cerna menyerap glukosa. Diharapkan kedua hormon ini akan meningkatkan sekresi insulin. Namun pada pasien diabetes mellitus, efek ini mengalami penurunan oleh karena GLP-1 ataupun glucagon-like polypeptide 1 itu mengalami penurunan jumlah. Kemudian ada juga resistensi dari GIP atau gastric inhibitory polypeptide ini. Kemudian ada lagi peran enzim yang namanya DPP4 yang berguna untuk menghancurkan kedua hormon inkretin tersebut. Nah, sehingga terjadi penurunan efek inkretin yang justru akan menurunkan sekresi dari insulin. Secara tidak langsung, hormon-hormon tersebut akan meningkatkan gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses terbentuknya glukosa dari pecahan protein ataupun lemak. Kemudian di otot sendiri terjadi penurunan ambilan glukosa, sehingga glukosa tidak diserap oleh sel otot. Kemudian terjadi juga reabsorpsi glukosa oleh ginjal. Jadi, glukosa yang berada di dalam darah masuk ke dalam sistem peredaran darah menuju ginjal. Nah, di ginjal sendiri gula tersebut tidak diekskresikan, tapi direabsorpsi. Nah, hormon yang berperan untuk reabsorpsi glukosa di ginjal itu adalah SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2 yang akan meningkatkan kadar glukosa darah karena reabsorpsi glukosa dari harusnya masuk ke dalam urin tetapi diserap ke dalam darah. Kemudian terjadi juga yang namanya peningkatan lipolisis ataupun penghancuran lemak menjadi free fatty acid. Ketika lemak berubah menjadi free fatty acid, ini akan terjadi lipotoxicity, di mana free fatty acid ini akan meningkatkan gluconeogenesis. Kemudian free fatty acid ini akan menurunkan ambilan glukosa oleh otot, kemudian juga menurunkan sekresi dari insulin. Nah, ada lagi yang namanya resistensi insulin di otak, di mana otak merasa
tidak cukup glukosa oleh karena resistensi insulin, maka tubuh merasa perlu untuk mengambil lebih banyak gula melalui makanan. Ketika pasien menderita diabetes mellitus, kemudian pasien mengeluhkan, namun keluhannya dulu dikenal dengan keluhan klasik dari diabetes mellitus adalah poliuri, polidipsia, polifagi, dan justru terjadi penurunan berat badan. Jadi anggapan orang bahwa penderita diabetes mellitus itu gemuk, belum tentu, karena bisa jadi terjadi penurunan berat badan juga. Kemudian ada keluhan tambahan yang lain, pasien bisa mengeluhkan badan lemah, kemudian ada rasa kesemutan jika sudah terpengaruh dengan bagian sarafnya, kemudian pada mata bisa terjadi kabur, kemudian bisa jadi gangguan ereksi, kemudian terjadi infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih. Jadi gejalanya manifestasinya bisa bervariasi, namun gejala klasiknya itu adalah poliuri, polidipsi, polifagia, dan terjadinya penurunan berat badan. Jadi kita bisa berpikir bahwa pasien menderita diabetes mellitus jika pasien mengeluhkan keluhan klasik tersebut. Namun bisa juga kita pikirkan pasien menderita diabetes mellitus bila melihat BMI dari pasien ataupun melihat usianya, misalnya 40 tahun ke atas, kemudian pasien menceritakan bahwa keluarganya mengalami ada yang pernah menderita diabetes mellitus, ataupun pasien mempunyai penyakit metabolisme yang lain, misalnya hipertensi. Kita sudah bisa pikirkan bahwa pasien ini mungkin bisa menderita diabetes mellitus oleh karena tingginya prevalensi diabetes mellitus. Dilaporkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi, jadi kita harus segera berpikir bahwa pasien mungkin menderita diabetes mellitus walaupun tidak ada gejala klasik. Nah, bagaimana kita mendiagnosis pastinya? Yaitu dengan melakukan cek kadar glukosa darah. Nah, pasien didiagnosis sebagai diabetes mellitus bila kadar glukosa puasanya, jadi pasien disuruh puasa selama 8 jam dan didapati kadar glukosa darahnya sebesar 100 di atas 126 mg per desiliter darah. Kemudian ataupun setelah pasien postprandial ataupun kita berikan tes toleransi glukosa oral, didapatin 2 jam setelah mengkonsumsi glukosa tersebut dapat kadar gula darahnya di atas 200 mg per desiliter, ataupun glukosa at random, kapan saja kita periksa ternyata kadar glukosanya di atas 200 mg per desiliter. Namun selain kadar glukosa darah, kita bisa juga melakukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah hemoglobin yang berikatan dengan glukosa oleh karena tingginya kadar glukosa di dalam darah, maka disebut HbA1c. Jika HbA1c di atas 6,5%, itu kemungkinan bahwa pasien sudah mengalami hiperglikemia yang lama. Namun perlu juga kita ingat bahwa HbA1c ini juga dipengaruhi oleh hal lain, jadi sehingga HbA1c ini bukan jadi patokan untuk diagnosis awal, tapi lebih sering digunakan sebagai patokan untuk melihat kecenderungan 3 bulan terakhir apakah kadar glukosanya tinggi atau rendah. Artinya pasiennya sebelumnya sudah pernah didiagnosis diabetes mellitus. Namun ada juga yang dikatakan prediabetes. Nah, prediabetes ini jika kadar glukosa darah postprandial ataupun kadar glukosa darah at randomnya di atas 140 tapi di bawah 200, maka dikatakan prediabetes ataupun toleransi glukosa terganggu. Dan ada juga yang glukosa darah puasanya di antara 100 sampai 126. Makanya dikatakan prediabetes dengan jenis glukosa darah puasa terganggu. Di video kali ini kita akan membahas tentang tata laksana dari diabetes mellitus tipe 2, tetapi secara sangat singkat. Jadi ini hanya general review. Jadi tata laksananya ada bisa dilakukan secara non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis ini meliputi diet, olahraga, kemudian stress management. Diet ini diharapkan bahwa pasien mengkonsumsi glukosa, makanan mengandung glukosa yang rendah, tapi tidak juga pasien menjadi hipoglikemia. Kemudian kita harapkan pasien berolahraga karena olahraga dikatakan membantu untuk penyerapan glukosa dari intravaskular ke dalam sel. Kemudian stres dikatakan meningkatkan kadar glukosa pada darah. Namun tentang tata laksana non farmakologis ini kita akan bahas di video lain kali, video yang lain secara lebih lengkap. Kemudian untuk tata laksana farmakologisnya juga kita bahas secara singkat. Itu ada 2 tata laksananya, itu yang diberikan secara oral dan kemudian secara injeksi. Nah, obat yang oral ini disebut juga obat anti-hiperglikemia oral. Kemudian yang injeksi ini biasanya pasti insulin, namun ada juga insulin dikombinasi dengan GLP-1. Nah, untuk obat anti-hiperglikemia oral ini ada 5 jenis yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin, itu ada sulfonylurea dan glinit. Kemudian ada yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas insulin, itu ada metformin dan thiazolidinedione. Kemudian ada yang berguna untuk menghambat absorpsi glukosa di saluran cerna, itu adalah akarbose. Kemudian penghambat DPP-4 atau dipeptidyl peptidase 4. Jadi kita ingat tadi bahwa incretin itu dihancurkan oleh DPP-4. Yang incretin ini berguna untuk meningkatkan sekresi insulin. DPP-4 menghancurkan incretin, sehingga menghambat DPP-4 diharapkan meningkatkan incretin. Ini jenis obatnya adalah sitagliptin dan linagliptin. Kemudian ada penghambat SGLT2, yaitu dapagliflozin. SGLT2 kita ingat kembali bahwa SGLT2 ini berperan menjadi reabsorpsi glukosa di ginjal, sehingga diharapkan dengan menghambat SGLT2 glukosa tidak diabsorpsi di ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Demikian secara singkat